Loki sering bertempur dengan pahlawan super di bumi untuk merebut planet mereka dan sering kali juga Asgard sendiri. Dia pertama kali bertempur melawan Thor di bumi di zaman modern setelah melarikan diri dari sana. Loki kemudian memanipulasi Hulk untuk mendatangkan malapetaka menggunakan ilusi dinamit di rel kereta api. Sementara dalam bentuk astral dalam upaya untuk memikat Thor ke bumi yang secara tidak sengaja menyebabkan pembentukan Avengers karena beberapa pahlawan lain datang untuk menemui Hulk. Thor adalah salah satu anggota pendiri tim manusia super ini dan sering memimpin mereka berperang melawan Loki. Beberapa kali Loki sementara tidak secara langsung melawan Thor, menyebabkan ancaman lain untuk pertempuran Thor, seperti meningkatkan kekuatan mental peramal karena Valsandu, membuatnya cukup kuat untuk mengangkat gedung dengan pikirannya, dan melepaskan manusia lapa yang disebut Molto secara tidak sengaja, menyebabkan gunung berapi yang sudah lama mati meledak. Ketika Loki meyakinkan Odin untuk menghukum Thor, Odin mengambil setengah dari kekuatan Thor. Setelah itu Loki mengembalikan ingatan penjahat abad ke-23 yang bernama Zarko. Zarko mengalahkan Thor dan membawanya kembali untuk membantu menaklukkan periode waktunya. Meskipun Dewa Petir akhirnya mampu menangkap penjahat tersebut, Loki bahkan membebaskan Tuan Hyde dan Cobra dengan membayar jaminan mereka lalu menggandakan kekuatan mereka. Loki menyuruh mereka untuk menyulik Jane Foster yang dia tahu akan menarik perhatian Thor, tapi Hyde dan Cobra kembali dikalahkan. Loki akhirnya mengejar Jane Foster sendiri, mengirimnya ke dimensi lain. Namun Doctor Strange mampu melindunginya dan Thor memaksa Loki untuk mengembalikannya. Di antara antik-antik Loki yang terkenal adalah penjahat manusia Karl the Crusher. Krill yang diubah Loki menjadi penjahat manusia super yang dikenal sebagai manusia penyerap. Krill terbukti menjadi musuh yang tangguh bagi Thor dan Avengers lainnya selama bertahun-tahun. Loki melangkah lebih jauh dengan mencoba mengubah Odin melawan Thor dan mencuri palu ajaib milik Thor, Mjolnir, dalam upaya untuk mencapai kebebasan. Tetapi usahanya lagi-lagi gagal setelah meyakinkan Odin untuk pergi ke bumi dan membiarkannya bertanggung jawab atas Asgard. Dengan sebagian dari Odin Force, dia melepaskan Skak, Storm Giant terbesar, dan Surtur, Demon Fire terbesar untuk mencoba menghancurkan Odin. Namun Thor dan Balder membantu mengalahkan monster dan Loki dikirim untuk melayani para troll. Loki bertanggung jawab atas kebangkitan Destroyer dengan memimpin Hunter ke kuil di mana armor Destroyer berada, menggunakan kemampuan mental mereka, sementara Thor berada di dekatnya, menyebabkan jiwa Hunter untuk menghidupkan armor, tetapi Thor memaksa Hunter untuk kembali ke armornya, lalu mengubur baju besi di bawah ribuan ton batu. Manusia penyerap dibawa kembali ke bumi oleh Loki dan bertempur melawan Thor, tapi Loki dengan cepat membawanya ke Asgard ketika Thor hampir mengalahkan mereka. The Absorbing Man mengalahkan Asgardian tanpa terlalu banyak kesulitan menyerap serangan Odin. Namun Loki dan manusia penyerap diasingkan keluar angkasa karena tipuan Odin. Kemudian mengirim bentuk astral kembali ke bumi dan mengambil armor Destroyer mencoba untuk mengambil alih Asgard. Odin kemudian mengirim Balder untuk menemukan lokasi Loki, kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengirim Loki keluar dari armor Destroyer. Upaya pengambilan alih Asgard. Takdir Loki menjadi penyebab Ragnarok kemudian diceritakan. Loki kembali dari pengasingan di luar angkasa, tetapi kemudian dilucuti dari kekuatannya dan diasingkan ke bumi oleh Odin. Loki berencana untuk mendapatkan kekuatan baru dari Karnilla. Namun, ini secara tidak sengaja menciptakan Wrecker yang memperoleh kekuatan Asgardian karena dikira sebagai Loki setelah menjatuhkannya dan mengenakan helmnya tepat sebelum Karnilla muncul sebagai tanggapan atas ritual Loki. Dia hampir membunuh Thor dengan meruntuhkan sebuah bangunan di atasnya karena Thor telah dilucuti dari semua kekuatannya kecuali kekuatannya oleh Odin. Loki kemudian mengobarkan pertempuran antara Thor dan Destroyer yang dianimasikan oleh Sif. Loki kemudian mengambil komando Asgard selama Odin Sleep, menggunakan haknya sebagai putra Odin sebelum Thor dapat mengklaimnya, tetapi melarikan diri ketika Asgard diserang oleh Mangok, menyadari bahwa musuh baru ini terlalu kuat. Loki kemudian merebut tahta Asgard dengan mengambil Odin Ring, tapi melarikan diri lagi ketika Asgard diserang oleh Surtur. Selanjutnya dia mencoba untuk menghancurkan Thor dengan bertukar tubuh dengannya, memberinya kekuatan mentah Thor melawan penggunaan sihirnya yang tidak berpengalaman di tangan Thor. Terlepas dari itu, Thor dapat mendapatkan kembali penampilan aslinya dengan menipu Loki untuk membuang Mjolnir sehingga terjebak di tebing, menyebabkan tubuh Thor
Loki kembali ke bentuk manusia Donald Black dan memungkinkan Thor untuk mendapatkan kembali kendali atas bentuk aslinya. Beberapa saat kemudian Loki merebut tahta Asgard lagi dan mengatur Destroyer melawan Thor sekali lagi. Tak lama setelah itu, Loki menyebabkan kematian sementara Balder menggunakan Missile Tool setelah bersekongkol dengan Hela untuk menyebabkan Ragnarok jika rencana terakhirnya gagal. Pada saat ini, istri terasing Loki, Sigyn, kembali ke Asgard ketika Loki dirantai dan seekor ular berbisa meneteskan racun ke wajahnya sebagai hukuman karena membunuh Balder. Sigyn mencoba membantunya. Loki berusaha untuk mewujudkan Ragnarok tetapi digagalkan oleh Odin. Bersama Tyr dan pasukannya, Loki mencuri apel emas Iduna dan menyerbu Asgard dengan bantuan ular Midgard. Tapi kemudian berpindah sisi dan membantu pasukan Odin dalam mengalahkan Tyr. Meskipun Loki tampak membenci saudara angkat dan ayahnya, Loki membantu melindungi Asgard dari kehancuran dari Surtur dan iblis api miliknya. Ini karena tujuan Surtur adalah menghancurkan Asgard, sedangkan Loki hanya berusaha untuk memerintahnya. Di samping Odin dan Thor, Loki bertempur melawan Surtur dan menyaksikan kematian Odin. Tidak lama kemudian, Loki mengubah Thor menjadi kata untuk sementara waktu. Menggunakan Twilight Sword, Thor berbalik ketika Volstagg menghancurkan salah satu mesin yang digunakan Loki untuk mengubah Thor. Dia kemudian melibatkan X-Men dan Alpha Flight dalam sebuah plot untuk mendapatkan dukungan dari They Who Sit Above in Shadow. Dengan mencoba membuktikan bahwa dia dapat melakukan perbuatan baik dengan menawarkan untuk mengabulkan keinginan kedua tim, seperti memberi Puck turbo normal sambil memberi Rogue kemampuan untuk menyentuh lagi, tapi gagal dalam ujian setelah mencoba memaksakan hadiah pada para pahlawan setelah mereka menolaknya. Kedua tim mengetahui bahwa kekuatan yang ditingkatkan ini dan kekuatan lebih lanjut yang akan diberikan Loki kepada dunia akan menghilangkan mereka, menerima Kandria kemampuan untuk membayangkan dan menciptakan hal-hal baru. Pada dasarnya menghancurkan apa artinya menjadi manusia. Tindakan pembalasan. Dalam penyamaran, Loki memanipulasi sekelompok penjahat utama untuk merekayasa tindakan pembalasan dengan penggerak utama ini. Ia memulai plot melawan Avenger dan pahlawan lainnya, mengirim Juggernaut melawan Thor dan mengucapkan mantra yang menyebabkan serangan kelemahan sementara di Thor. Ia kemudian bertempur melawan pasukan gabungan West Coast dan East Coast Avenger. Identitas dan perannya dalam proses akhirnya terungkap, dan dia kemudian dikalahkan oleh Avenger. Loki benar-benar akan mati di tangan Thor, meskipun manipulasi aliran waktu kemudian membawanya kembali. Selama waktu ini Loki secara singkat melakukan perjalanan ke dimensi Ultraverse untuk mencari permata Infinity.